Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ya kita semua, Pak Asep dengan adik-adik semuanya, ataupun ada yang sedang dibarengi sama orang tuanya ya, bundanya ya, kita semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Alhamdulillah ya. Kita harus bersyukur kepada Allah. Dan selain itu juga ya, selain dalam keadaan sehat walafiat, sekarang juga kita bisa bertemu kembali ya, walaupun secara virtual, untuk bersama-sama belajar pembelajaran pendidikan agama Islam dengan budi pekerti ya. Dan Pak Asep ingatkan juga, marilah kita curahkan salawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan ya sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pembahasan kali ini ya, Pak Asep mengingatkan adik-adik untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Mohon maaf ya kalau suara Pak Asep kecil ya, karena lagi kurang sehat, tapi Pak Asep tetap memaksimalkan, ingin memberikan yang terbaik pembelajaran kepada adik-adik semuanya ya, adik-adik kelas 2 ya, kayak gitu. Untuk hari ini ya, Pak Asep mengingatkan lagi adik-adik, Pak Asep gak bosen ya untuk mengingatkan adik-adik agar setiap mengawali hari ya, mari kita awali dengan berbagai aktivitas kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mulai dari apa Pak Asep tadi ya, mulai dari sholat subuh, baca Quran, atau ngebantuin orang tua masak misalnya ya, atau menyapu halaman rumah ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sholat duha ya, kalau udah beres sholat ya, Pak Asep ingatkan ya kepada adik-adik semuanya ya agar setiap harinya istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa Pak Asep? Agar kita dalam menjalani kehidupan ya, setiap harinya senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kayak gitu. Coba adik-adik nih, masih ada nggak yang ketinggalan sholat subuhnya? Kayaknya masih ada ya. Rata-rata kesiangan ya sholat subuhnya itu, atau rata-rata ada yang bangunnya jam 7 misalnya, ada yang bangunnya jam 8 misalnya ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya mah ya adik-adik semua teh bisa udah mulai rajin ya dari kelas 2 teh, supaya nanti di kelas ketiga ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6 adik-adik udah apa ya, udah kedidik gitu, udah kebina sholatnya itu ya, kayak gitu. Karena sebagai muslim kita itu harus melaksanakan sholat fardu 5 waktu ya. 5 waktu itu kan ada sholat subuh, kemudian apa lagi? Ya, sholat duhur, kemudian ya sholat asar, kemudian apa? Sholat maghrib, betul. Dan yang terakhir apa?
sholat isya. Tuh itu udah pada hafal ya. Sholat fardu 5 waktu ya, ada 5 ya. Jumlahnya berapa rakaat ya? Jumlahnya itu ada 17 rakaat ya. Kayak gitu itu udah pada hafal adik-adik ya. Seharusnya kalau adik-adik udah hafal ya sholat fardu 5 waktu itu wajib ya. Kayak gitu adik-adik bisa melaksanakannya dengan istiqomah ya, dengan semangat, dengan rajin kayak gitu ya. Untuk hari ini kita akan belajar apa Pak Asep? Nah, untuk hari ini adik-adik semuanya kita bakalan belajar tentang peduli lingkungan. Apa? Kita akan belajar tentang peduli lingkungan. Nih sama Pak Asep di-share dulu ya materi pembahasannya. Nah, bentar ya. Oh ya, kan kemarin teh ini ya, kalian teh sudah mengerjakan soal penilaian tengah semester ya. Kayak gitu. Coba kalian mengerjakannya dengan jujur atau enggak nih? Pak Asep mau tanya nih. Kalian jujur atau enggak nih mengerjakannya? Ya. Pak Asep berharap kalian jujur ya ngerjain soal penilaian tengah semesternya ya. Karena kalau adik-adik pengen tahu ya, yang dilihat sama Pak Asep itu bukan hanya nilai saja, tapi yang dilihat sama Pak Asep juga bagaimana adab dan tata krama adik-adik, bagaimana akhlak dari adik-adik semuanya, bagaimana perilaku dari adik-adik semuanya, bagaimana rajin atau enggaknya sholatnya, apakah adik-adik masih marah-marah enggak ke orang tua, apakah adik-adik suka jahil gak ke teman ya, apakah adik-adik suka ngebantuin orang tua, apakah adik-adik suka menolong temannya jika ada dalam kesusahan ya, apakah adik-adik suka rajin mengaji di rumahnya. Nah, yang Pak Asep lihat itu juga, karena kalau menurut Pak Asep ya, yang paling penting dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu akhlak adik-adik semuanya. Kalau akhlak adik-adik semuanya sudah bagus ya, sudah mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, Pak Asep senang banget. Dan yang senang itu bukan cuman Pak Asep aja, yang senang itu orang tua adik-adik juga, teman-teman adik-adik juga semuanya. Dan yang paling utama, kalau adik-adik udah punya perilaku yang terpuji, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senang ngelihat adik-adik mempunyai perilaku yang baik, ngelihat adik-adik rajin sholatnya, ngelihat adik-adik rajin mengajinya, ngelihat adik-adik semuanya rajin nih belajarnya kayak gini. Allah itu seneng ngelihat hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan dengan diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pak Asep terus bakalan ngingetin adik-adik ya supaya semangat belajarnya, diniatkan hanya untuk mengharapkan ridho ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu ya, semangat terus belajarnya. Kemudian nih pembahasannya tadi tentang apa? Tentang peduli lingkungan. Wah Lil, mana lagi nih Lil? Wah ini nih, ada nih. Nah, gini kan jadi bersih. Ada hadisnya loh. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Masya Allah, keren. Yaudah nih, buang dulu nih. Wah, kayaknya di sana masih ada tuh sampahnya. Wah, deket rumah Nusa tuh. Sekalian mampir yuk. Siap. Jangan dibuang. Kamu jangan buang sampah sembarangan. Kalau mau buang sampah tuh di tong sampah sana. Maafin aku ya, aku janji gak akan buang sampah sembarangan lagi.
Gimana? Videonya keren banget kan? Film pendek tentang peduli lingkungan. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini ya, kayak gitu. Nih, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini untuk manusia ya. Untuk seluruh umat manusia. Nih, di background yang ada dalam tayangan video Pak Asep ini nih, backgroundnya nih ada apa? Pemandangan alam yang sangat indah sekali. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau adik-adik berkunjung ke background ini belakang Pak Asep, pasti adik-adik bakalan seneng ya, bakalan mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kemarin mah udah ngelihat juga pemandangan ya, pemandangan gunung kayak gimana, kawah kayak gimana, kemudian di bawah laut juga udah lihat kan, pemandangannya indah banget kan. Nah, pemandangan itu diciptakan sama Allah ya untuk manusia, dan kita sebagai manusia harus mencintai alam semesta ini. Dengan cara apa caranya Pak Asep? Nih, caranya dengan cara apa? Kita harus menjaga dan memelihara lingkungan ya, tidak menebang pohon sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kayak gitu. Tadi kalau di film pendek tadi kan ada yang mau ngelempar botol minuman ke sungai, diberhentiin sama temennya, kamu yang kayak gitu ya, buang sampah ke tempat sampah, jangan di sungai. Itu bagus perbuatan itu. Itu salah satu cara menjaga dan memelihara lingkungan sekitar ya, kayak gitu. Kemudian di video yang selanjutnya sama juga, tadi ada yang bebersih kan, mengambil sampah kemudian dimasukkan ke tong sampah ya, bebersih bareng-bareng kayak gitu. Itu sangat mulia banget kalau adik-adik mengamalkan kayak gitu. Misal ketika adik-adik jalan ke sekolah, nah di perjalanan teh ada sampah ya, sama adik-adik teh diambil, misalnya ada sampah kemudian dimasukkan ke tong sampah, itu mulia banget ya. Itu perbuatan yang sangat terpuji kalau adik-adik kayak gitu ya. Adik-adik berarti sudah mengamalkan untuk peduli lingkungan kayak gitu ya. Nah, ini yang paling banyak mah kan yang suka menebang pohon nih. Kan banyak ya yang hutan-hutan kebakaran kalau adik-adik lihat di berita. Nah, itu teh karena pohonnya ditebang kayak gitu sembarangan. Akhirnya terkena polusi ya, polusi panas yang sangat besar. Kemudian pada akhirnya semua hutannya ada yang kebakar semuanya kayak gitu. Nah, adik-adik Pak Asep berharap adik-adik mah nggak kayak gitu ya. Adik-adik semuanya bisa menjaga dan memelihara lingkungan. Kemudian adik-adik kalau yang di rumahnya punya tanaman, wah itu pasti senang banget ya. Tiap hari bisa menyiram tanaman, melihat keindahannya seperti apa, melihat pertumbuhannya kayak gimana, pasti senang banget kan, kayak gitu ya. Kemudian nih ya, ada di Kota Bandung juga ya, kalau adik-adik tahu ternyata ada nih program dari pemerintah untuk kita itu harus peduli terhadap lingkungan. Cara programnya itu apa Pak Asep? Programnya itu Kang Pisman. Nah, ini programnya itu kurangi, pisahkan, manfaatkan. Kayak gitu. Ini sama Pak Asep bakalan di-share ya videonya ya. Videonya bakalan sama Pak Asep di-share nih tentang Kang Pisman ini. Silakan videonya disimak ya dari awal sampai akhir. Halo semua, aku Alam. Aku tinggal di Kota Bandung. Kota yang sangat indah dan asri. Kata ayah, dulu Bandung gak kayak gini. Di tahun 2005, Bandung sempat dijuluki Bandung Lautan Sampah. Soalnya tempat pembuangan akhir sampah di Lewi Gajah pernah meluap dan memakan korban jiwa. Jalanan Kota Bandung pun jadi penuh sampah di mana-mana. Akhirnya, tempat pembuangan akhir sampah pun pindah ke TPA Sari Mukti. Sekarang, walaupun Bandung udah bersih lagi, masa depan kita masih terancam. Karena setiap hari warga Kota Bandung menghasilkan sampah seluas lapangan sepak bola
setinggi 75 cm. Dan lebih serem lagi, TPA yang baru juga udah mulai penuh. Ayah bilang gini, timbunan sampah di TPA yang baru itu kayak bom waktu. Kalau makin penuh, sampahnya akan meledak dan berubah jadi monster. Monster ganas yang siap merusak Bandung. Ayah bilang cuma ada satu orang yang bisa mengalahkan monster, Kang Pisman. Kang Pisman itu hebat loh. Dia punya jurus sakti yang bisa menyelamatkan kota Bandung dari monster yang ganas. Karena monster punya kekuatan yang bisa merusak seluruh Bandung, Kang Pisman juga butuh kekuatan yang lebih besar untuk menghentikannya. Kang Pisman butuh kekuatan kita untuk jadi Balad Kang Pisman. Kita semua bisa jadi pahlawan untuk Bandung dengan mempelajari 3 jurus sakti Kang Pisman. Jurus pertama, Kang, kurangi. Sampah yang kita hasilkan setiap hari adalah sumber kekuatan terbesar buat monster. Jadi, kita harus membiasakan diri mengurangi jumlah sampah. Dimulai dari hal-hal sederhana. Contohnya, biasakan bawa bekal dan habiskan makanan. Jangan disisakan. Terus, biasakan bawa kantong belanja sendiri, biar nggak menambah beban sampah plastik untuk bumi. Soalnya, sampah plastik itu susah terurai, malah sering dibuang ke laut. Akibatnya, teman-teman kita makhluk bawah laut jadi tersiksa. Kan kasihan. Jurus kedua, pisahkan. Sampah ada macam-macam jenisnya dan gak bisa dibuang di tempat yang sama. Soalnya cara pengolahannya juga berbeda. Kalau digabung malah jadi bau, menimbulkan bakteri dan virus yang merupakan senjata utama monster untuk bikin kita sakit. Kita harus membiasakan diri memisahkan sampah, minimal dalam 3 jenis. 1. Sampah sisa makanan dan tumbuhan. 2. Sampah daur ulang. 3. Sampah lainnya. Kalau udah terbiasa memisahkan sampah sesuai jenisnya, monster jadi nggak punya senjata untuk menyebarkan penyakit ke kita. Jurus ketiga, manfaatkan. Ada satu hal yang monster nggak tahu. Ternyata sampah bisa jadi barang berharga dan bermanfaat loh. Kita bisa bikin pupuk organik dan gas untuk memasak dari sampah tumbuhan dan sisa makanan. Bikin benda-benda unik dari sampah plastik, botol, dan logam. Bahkan, kita bisa bersedekah dengan sampah. Dengan membiasakan 3 jurus sakti, Kang, Pis, Man, monster akan melemah dan mudah dikalahkan. Bersama-sama kita jaga kota Bandung dari ancaman monster. Karena kita nyaah ke Bandung. Ayo jaga kota Bandung dengan jadi Balad Kang Pisman. Kamu mau kan jadi Balad Kang Pisman? Nah, videonya gimana? Keren banget kan ya? Tentang Kang Pisman itu. Nah, Pak Asep berharap adik-adik bisa mengamalkan Kang Pisman tersebut ya. Tadi apa? Kurangi, kemudian pisahkan, manfaatkan. Nih, ada pesan nih dari wali kota dan wakil wali kota Kota Bandung nih. Ada juga Kang Pisman nih sebagai maskot kayak gitu ya. Yuk nyaah ka Bandung dengan jadi Balad Kang Pisman dan ikut aksi Bandung pisahkan sampah. Yuk nyaah ka Bandung itu, mari kita menyayangi Bandung ya, menjaga kota Bandung agar bersih dari sampah, agar menjadi kawasan bebas sampah kayak gitu. Tadi kalau adik-adik menyimak videonya kan di Bandung tahun 2005 pernah kejadian kan sampah menumpuk, akhirnya membeludak sampahnya ya, karena ada zat-zat yang bisa membuat ledakan kayak gitu. Akhirnya ada yang 147 orang meninggal dunia. Karena apa? Karena tadi akibat sampah tadi menumpuk. Ya, kalau di penjelasan tadi ada di Kota Bandung itu sampahnya itu ya dalam sehari bisa menghasilkan itu seluas stadion kayak gitu. Seluas stadion, terus tingginya itu 75 cm kayak gitu. Karena apa? Karena itu banyak orang yang buang sampah sembarangan. Nah, kalau adik-adik mah Pak Asep berharap nggak kayak gitu ya.
Kalau adik-adik buang sampah ke tempatnya, berarti adik-adik ikut menjadi bagian untuk nyaah ke Bandung, ya, nyaah ke Bandung, sayang ke kota Bandung, ya. Dengan cara apa? Dengan cara peduli lingkungan, ya, yang ada di kota Bandung, kayak gitu, ya. Kemudian nih, apalagi Pak Asep penjelasannya. Nih, ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, ya, ayat 41 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan memang benar, ya, semua yang terjadi di laut banyak sampah plastik, di hutan terjadi kebakaran, itu akibat ulah tangan manusia yang yang suka berbuat perbuatan tercela, ya. Kalau adik-adik nemuin orang yang mau buang sampah sembarangan, sama adik-adik diingetin, jangan buang sampah sembarangan, ya, kita harus peduli lingkungan. Coba kalau adik-adik ada yang suka traveling, ya, ada yang suka piknik jalan-jalan ke pantai, ya, kayak gitu, pasti di pantai banyak sekali sampah, ya, kayak gitu. Nah, karena itu ada beberapa orang, ya, manusia yang belum tersentuh hatinya untuk peduli lingkungan. Nah, kalau adik-adik mah kan udah belajar, ya, sama Pak Asep, ya. Pak Asep berharap adik-adik mah bisa peduli lingkungan, ya, buang sampah pada tempatnya, ada sampah berserakan diambil, buang ke tempat sampah, kayak gitu, ya. Kemudian nih, nah, di kota Bandung itu kan kalau adik-adik sering lihat di jalan-jalan, ya, ada yang suka memakai rompi ini, ya, rompi biru muda kayak gini, ya, ada hijaunya, pakai topi kayak gini. Nah, itu teh bagian dari tim kebersihan kota Bandung. Nah, kita itu harus mengapresiasi perjuangan mereka, ya. Karena apa? Karena mereka itu pahlawan kebersihan kota Bandung. Kalau adik-adik pengen tahu, ya, Pak Asep pernah lihat nih, mereka itu mulai bebersih sampahnya itu mulai dari subuh. Ada juga yang mulainya itu dari jam 4 dini hari, ada yang juga. Pak Asep misalnya sholat subuh ke masjid, misalnya Pak Asep, ya, sholat subuh ke masjid, kemudian Pak Asep teh pengen ngambil uang ke ATM-nya, kan harus nyebrang dulu dari masjid yang dekat Pak Asep, harus nyebrang dulu ke jalan raya. Nah, ketika Pak Asep nyebrang, Pak Asep ngelihat sekitaran di sana ternyata udah ada yang ada bapak-bapak dan perempuan, ya, ada ibu-ibu juga yang udah pakai pakaian seperti ini lagi bebersih di jalan, kayak gitu. Itu udah sholat subuh. Kemudian Pak Asep di lain waktu pengen mastiin lagi, ya, Pak Asep teh mau lari pagi, ya. Ketika Pak Asep lari pagi, udah sholat subuh, ya, sebelumnya udah zikir dan lain sebagainya, Pak Asep mau lari. Nah, ketika Pak Asep mau lari ke jalanan, ternyata udah banyak, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah siap membersihkan kota Bandung, kayak gini. Ya, kita harus mengapresiasi perjuangan mereka. Dengan cara apa? Ya, kita harus buang sampah pada tempatnya, ya, jangan buang sampah sembarangan, ya, adik-adik semuanya, ya, kayak gitu. Nah, gimana perjuangan mereka, ya, pahlawan kebersihan kota Bandung? Ini sama Pak Asep bakalan di-share dokumentasi para pejuang, ya, para pahlawan kebersihan kota Bandung yang sedang membersihkan kota Bandung. Ya, ini contohnya aja. Sebenarnya kan kota Bandung itu luas, ya. Ini sama Pak Asep hanya ditampilkan contoh sebagian aja, ya, betapa mulianya perjuangan mereka semua, ya, pahlawan kebersihan kota Bandung. Selamat menyimak videonya.
Nah, itulah video dokumentasi ya perjuangan pahlawan kebersihan Kota Bandung ya. Mari kita doakan semoga mereka semuanya senantiasa diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi anugerah rezeki yang berkah ya, halal dan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hanya sekian ya yang bisa Pak Asep sampaikan. Terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir ya. Pak Asep memohon maaf lahir batin jika masih banyak kekurangan ya dari pembelajaran yang Pak Asep buat ini. Pak Asep memohon maaf lahir batin. Semoga video yang dibuat oleh Pak Asep dari awal sampai hari ini juga bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Pak Asep juga mendoakan para orang tua adik-adik semuanya ya, ayah bundanya semoga diberikan kemudahan ya dalam pekerjaannya juga, dan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, halal, berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetaplah sehat dan semangat belajarnya ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.